Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kita mau datang kepada Tuhan. Setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Keluaran pasalnya yang ke-10 ayat 22 dan 23. Di sana firman Tuhan berkata, "Lalu Musa mengelurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dalam ayat ini kita akan melihat bahwa tulah yang ditimpakan Tuhan ke atas Mesir pada saat itu, ini merupakan tulah kegelapan atau gelap gulita yang melanda Mesir pada saat itu. Dan ini merupakan tulah yang sangat mengerikan, dan oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal yang ke-105 ayat 28, tulah ini disebut pertama dari ke-10 tulah yang ada. Padahal ini adalah tulah yang ke-9. Saking mengerikan tulah ini. Dikatakan juga tadi tidak ada orang yang dapat melihat temannya, dan juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Nah, dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa Mesir pada saat itu, ketika berada dalam kegelapan, kita melihat ada sesuatu hal yang berbeda yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel atau orang Israel pada saat itu. Di ayat 23 bagian terakhir, tetapi semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di tengah-tengah kegelapan yang melanda bangsa Mesir pada saat itu, orang-orang tidak dapat melihat dan bahkan tidak dapat bangun dari tempat mereka selama 3 hari. Di sini dikatakan bahwa orang Israel memiliki terang di tempat kediaman mereka. Nah, Israel berbicara tentang umat-umat Tuhan. Nah, dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita juga disebut sebagai Israel rohani, yaitu umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Nah, dan ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita memiliki terang Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ada perbedaan dari orang yang memiliki terang Kristus dan orang yang berada dalam kegelapan. Seperti bangsa Mesir tadi, mereka tidak bisa melihat, tetapi di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, ada terang Kristus yang selalu menerangi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang yang memiliki terang Kristus, dan kita dapat melihat dan dapat dituntun oleh Tuhan kemanapun kita pergi dan berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, terang di sini berbicara tentang pengharapan. Ketika kita telah jatuh ke dalam dosa sebagai orang yang berdosa, dan ketika Tuhan menebus setiap kehidupan kita, Tuhan mati di kayu salib dan mengorbankan dirinya dan menebus setiap dosa-dosa kita. Dan ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pengharapan dari Tuhan. Terang berbicara tentang pengharapan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, selalu ada pengharapan di tempat kediaman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan selalu membangun hubungan kita kepada Tuhan, melibatkan Kristus dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan. Mari kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga pengharapan tetap ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, terang berbicara tentang memberi arahan atau tuntunan. Nah, dalam setiap kehidupan kita, tentu saja ketika kita berjalan di kegelapan dan kita tidak memiliki alat penerang, tentu saja kita tidak tahu mau melangkah kemana, dan bisa saja kita salah melangkah dan menabrak sesuatu karena kita tidak dapat melihat. Tetapi ketika kita memiliki terang, kita tentu tahu kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi. Nah, demikian dengan kebenaran firman Tuhan, dengan terang yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memiliki terang Kristus dalam setiap kehidupan kita tahu kita harus melangkah kemana kita pergi. Kita tahu kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan untuk kita melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan, agar terang Kristus tetap ada dalam setiap kehidupan kita, menerangi setiap kehidupan kita, menuntun setiap kehidupan kita, dan tidak membuat kita tersesat karena kita telah memiliki terang yang berasal daripada Kristus, dan kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak berada dalam kegelapan seperti dikatakan dalam ayat tadi,
sehingga kita tidak bisa melihat. Tetapi ketika kita berada dalam Tuhan, kita bisa melihat sesuatu hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan, dan terang itu akan membawa kita sampai kita meraih kemenangan bersama dengan Tuhan, dan kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan akan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau telah menjaga setiap istirahat kami, dan di pagi hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang akan melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Biarlah Engkau yang menjamah, melindungi, Engkau yang menuntun setiap kehidupan mereka, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan Engkau memberkati juga sidang jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, berada dalam keadaan lemah. Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau yang menguatkan kembali setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, untuk menjalani setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.